Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Taib, marhaban bikunna. Kita teruskan pelajaran Nahwu Umum. Insyaallah hari ini kita pembahasan terakhir. Satu pembahasan lagi tertinggal. Tapi ini yang kemarin terakhir Asmaul Khamsah. Al-Asmaul Khamsah. Terakhir pembahasan kita. Sekarang hari ini mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf atau isim la yansarif atau ghairu munsharif. Namanya banyak ya. Mamnu minas sarf atau isim la yansarif atau ghairu munsharif. Namanya banyak. Baik. Tapi ini pembahasan terakhir di isim, di i'rab pada isim. Mamnu minas sarf, mamnu minas sarf atau isim la yansarif atau ghairul munsharif, isim ghairul munsharif, yaitu secara singkat mamnu minas sarf ialah isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Ya. Isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Tanwin itu dhamma 2, fathah 2, kasrah 2 itu ya. Dan kasrah tidak menerima kasrah. Jadi yang boleh apa? Yang boleh itu hanya dhamma dan fathah. Ini intinya ya. Berarti mamnu minas sarf itu yang boleh hanya dhamma dan fathah. Dia tidak boleh ditanwin dan tidak boleh berharakat kasrah itu. Baik. Silakan di-mute dulu. Baik, mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf i'rabnya, ingat ya, ketika dikatakan i'rab dalam keadaan rafa, nasab, jar gitu aja. Rafa, nasab, jar. Baik. Dalam keadaan rafa tandanya adalah dham. Tandanya adalah dham. Contohnya, al-misal, contoh. Hadarat Fatimah. Nah, ini kita ambil nih salah satu contoh nama yang mamnu, yang ghair munsharif atau mamnu minas sarf. Nama yang mamnu minas sarf tidak boleh ditanwin. Salah satunya adalah Fatimah. Ini. Nama Fatimah ini tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Jadi bukan Fatimatun atau Fatimati misalnya, atau Fatimatan, Fatimatin, tidak. Jadi Fatimah ini salah satu isim, salah satu nama mamnu minas sarf atau isim la yansarif ghairul munsharif. Jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Kemudian di sini hadarat artinya hadir atau telah hadir. Fatimah berarti dia yang hadirnya. Kalau yang hadir berarti subjek, fa'ilnya atau subjeknya. Berarti ingat ya, subjek kita mengatakan sebelumnya bahwa subjek itu selalu rafa atau selalu marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi hadarat Fatimatu. Telah hadir Fatimah. Tanda rafa'nya adalah ini, dhammah. Dan dhammahnya ingat ya, satu, karena dia isim ghairu munsharif.
Baik, dalam keadaan nasab atau mansub sama ya. Dalam keadaan nasab atau mansub, tandanya adalah fathah. Tandanya adalah fathah. Kita lihat contohnya. Ra'aitu Fatimata. Ra'aitu di sini sudah ada subjek dan predikat, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'ilnya, kemudian Fatimah berarti dia maf'ulun bih, objek. Objeknya atau maf'ulun bihnya. Maka maf'ulun bih selalu mansub dan tanda nasabnya adalah fathah. Maka contohnya ra'aitu Fatimata gitu. Fathah ya. Ra'aitu Fatimata fathah. Nah, ini masih sama dengan yang kemarin, nggak jauh beda. Masih sama dengan pembahasan mufrad ya. Jadi tanda rofanya dhammah, tanda nasabnya fathah. Ini masih sama. Yang beda ini satu. Yang beda hanya ini. Dalam keadaan jar. Ini. Mamnu minas sharaf yang berbeda hanya ini. Dalam keadaan jar, biasanya untuk isim-isim yang lainnya dalam keadaan jar tandanya adalah kasroh. Ya. Tandanya adalah kasroh. Tapi di sini bukan kasroh, tapi fathah. Nah, ini perhatikan. Ini yang berbeda. Tanda jirnya, tanda majrurnya adalah fathah. Contohnya, nazartu ila. Nah, ila ini huruf jir. Maka setelah ila harus majrur. Maka ila Fatimata. Nah, fathah. Ini fathah. Ya. Bukan kasroh, dia fathah. Tapi dia majrur, isim majrur. Maka disebutnya dengan Fatimah, dia isim majrur dengan ila. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena isim la yansharif atau isim ghairu munsharif atau mamnu minas sharaf. Ya. Jadi nadartu ila Fatimata, bukan Fatimati. Gitu ya. Nadartu ila Fatimata. Ini yang berbeda, hanya ini saja. Paham? Ada yang tanyakan? Silakan. Untuk rafa dan nasabnya sama ya, kayak mufrad. Sama kayak mufrad, nggak jauh beda. Sama, persis. Ya. Cuman bedanya kalau mufrad mungkin tanwin. Kalau mamnu minas sharaf, dia dhammahnya hanya satu. Atau fathahnya hanya satu, karena tidak menerima tanwin. Ya. Tapi tandanya adalah sama, dhammah, fathah. Cuman dalam keadaan jar, tandanya adalah fathah, bukan kasroh. Jadi nazartu ila Fatimata. Atau isim yang lain misalkan Ibrahim, nazartu ila Ibrahima. Gitu ya. Ila Ibrahima, fathah. Ini salah satu isim yang ghairul munsharif, Fatimah dan Ibrahim. Ini gampang ya. Silahkan, ada pertanyaan? Tadi nama lainnya apa aja, Ustaz? Apa? Nama lainnya apa aja? Sebentar lagi kita akan tahu insya Allah. Oh, iya. Ya, sekarang tanda-tandanya dulu aja. Sekarang tanda-tandanya ini dalam keadaan rafa, dhammah, dalam keadaan nasab, fathah, dalam keadaan jar, fathah. Itu ingat aja ya. Dalam keadaan jar, fathah. Hanya ingat itu saja. Silakan, ada yang tanyakan? Paham ini? Insya Allah nggak paham ya. Kalau paham, insya Allah berarti kita teruskan ke apa saja, isim apa saja yang mamnu minas sharaf. Nah, ini pertanyaannya. Ingetin sekarang, mamnu minas sharaf tanda rafa'nya adalah dhammah. Tanda nasabnya adalah fathah. Tanda jarnya juga fathah. Ingat ini. Ya, ingat yang terakhir. Tanda jar adalah fathah. Jadi nanti ketika misalkan menemukan isim nadartu ila Fatimata. Oh, kenapa Fatimata? Kan ada ila. Misalnya harusnya ila Fatimati. Kita harus tahu dulu isimnya isim apa. Apakah isim ghairul munsharif, mamnu minas sharaf? Kalau isim ghairul munsharif berarti ila Fatimata. Gitu. Baik. Sekarang kita lihat mamnu minas sharaf. Secara singkat, mamnu minas sharaf ialah isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah gitu ya. Dan dia tidak bertanwin dan tidak berkasrah harakatnya. Baik. I'rabnya yang barusan yaitu yurfa'u bidhammah
tanda rofaknya adalah dhamma. Ini yurfa'u bid dhamma artinya tanda rofaknya adalah dhamma. Yunsabu wa yujarru bil fathah. Itu dinasabkan dan dijarkan dengan fathah. Tapi macam-macamnya. Perhatikan sini macam-macamnya ini. Jadi macamnya itu maksudnya macam-macam mamnu minas sharaf itu seperti apa? Isimnya yang kayak gimana? Bagaimana bentuknya? Gitu ya. Baik, yang pertama mamnu karena satu sebab. Ya, mamnu itu dilarang bertanwin dan kasroh karena satu sebab. Yang ini ya, yang pertama. Karena satu sebab ini. Baik. Sebabnya yang pertama diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Alif ta'nis al-mamdudah. Perhatikan kalimat sahra. Ini kelihatan nggak ini? Apa kecil? Bisa di zoom ya? Bisa di zoom. Bisa. Iya, nih kalimat sahra. Perhatikan kalimat sahra. Sahra setelah ra itu ada alif. Ini disebutnya dengan alif ta'nis, alif yang menunjukkan muannas. Sahra ini dia mamnu minus sharaf. Jadi harakatnya itu bisa sahra'u atau sahra'a. Tidak kasrah dan tidak tanwin. Hamra juga hamra ini sama ya. Ini alif ta'nis al-mamdudah. Alif ta'nis al-mamdudah artinya alif yang menunjukkan muannas berdiri gitu ya. Berdiri. Mamdudah artinya kebalikan dari bengkok. Kalau alif bengkok kayak ya, kalau alif mamdudah kayak alif biasa berdiri itu. Hamra intinya yang bentuknya seperti ini hamra. Ini juga sama mamnu minas sharaf. Ulama juga sama. Fuqara juga sama. Agniya, anbiya, syuhada. Intinya, cirinya kalau ada alif setelahnya hamzah, alifnya alif ta'nis ya, bukan alif asli, tapi alif ta'nis. Setelahnya hamzah sini, maka dia mamnu minas sharaf. Jadi isim ghairul munsharif, tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Ini sudah disebutkan sini. Itu yang pertama. Yang kedua, diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah. Barusan al-mamdudah, berdiri ya. Sekarang al-maqsurah. Contohnya misalkan Salma. Salma di sini ujungnya ada kelihatannya seperti bentuk ya, tapi dia alif bengkok disebutnya, disebut ada alif maqsurah ya. Alif ta'nis, alif yang menunjukkan muannas, al-maqsurah yang bengkok. Maqsurah artinya bengkok ya. Jadi Salma, kubra, zikra, taqwa, marda, mauta, nasara. Ini alifnya ujungnya itu alif ta'nis, alif yang menunjukkan muannas. Ingat ya, bukan artinya. Tapi alifnya itu menunjukkan alif muannas. Alif ta'nis al-maqsur, alif yang menunjukkan muannas. Maka kalimat yang seperti ini Salma, kubra, zikra, taqwa, marda, mauta, nasara, ini mamnu minas sharaf. Jadi nanti tidak ada nasari gitu ya. Cuman mungkin nanti ada i'rab lain di sini. Baik. Yang ketiga sighah muntahal jumu. Sighah muntahal jumu itu bentuknya seperti ini. Perhatikan nih kalimat kecil ini, huruf kecil ini. Setelah alif jama' dua huruf ya, atau 3 huruf dan huruf tengahnya, kalau 3 huruf ya, huruf tengahnya sukun. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu yang setelah alif 2 huruf. Ini yang pertama. Setelah alif jama', setelah alif yang menunjukkan jama' itu 2 huruf setelahnya. Kita lihat kalimat masajid. Masajid, masa jamaknya dari masjid ya. Jamaknya dari masjid, masjid mufrad. Jamaknya masajid. Masa itu ada alif. Ini ada alif.
itu alif yang menunjukkan alif jamak. Alif yang menunjukkan jamak. Ya. Kemudian setelah alif jamak 2 huruf. Nah, ini alif jamaknya setelahnya 2 huruf. Jim dengan dal, 2 huruf. Jadi masajid, kalau ada bentuk yang seperti itu mamnu minas sharaf. Contoh yang lain, masani'. Ini mamnu minas sharaf, berarti tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Hadaiq, ini juga sama, mamnu minas sharaf. Kemudian misalkan masabih, masabih masuk ke sini ya. Ketiga huruf. Ini intinya bentuknya yang seperti ini. Setelah ada alif jama, dia mamnu minas sharaf. Apa wazannya? Wazannya mafa'il gitu ya. Wazannya mafa'il. Kalau ada bentuk seperti ini, mafa'il, mafa'ilu, ini mamnu minas sharaf. Yang kedua, setelah alif jama yang 2 huruf barusan udah. Sekarang setelah alif jama 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Huruf tengahnya harus sukun ya. Huruf tengahnya harus sukun. Contohnya yang kata masabih, masabih jama dari misbah, lampu. So ada alif, ini alif jamaknya. Ini alif jamaknya bihu, ba, ya, ha, 3 huruf. Dan di antara 3 huruf ini berarti huruf keduanya sukun. Ini huruf ya-nya, huruf kedua ini. Huruf kedua di sini ya-nya, sukun. Berarti masabih mamnu minas sharaf. Mafatih juga sama. Jama dari miftah, kunci. Mafatih, mafa alif. Setelah alif 3 huruf ta, ya, ha. Berarti mamnu minas sharaf karena tengahnya sukun. Mafati harus sukun ya, tengahnya harus sukun. Kalau tidak sukun tidak masuk ke sini. Tamasil, tamasil juga sama. Ini mamnu minas sharaf. Jadi wazannya mamnu minas sharaf, nomor 3 ini mamnu minas sharaf, wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu. Mafa'ilu. Ini wazan mamnu minas sharaf. Jadi kalau ada bentuk atau isim bentuknya seperti ini, mafa'ilu atau mafa'ilu, ini masuk ke mamnu minas sharaf. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lihat yang keduanya. Tadi ini poin A-nya mamnu karena satu sebab. Sekarang B-nya mamnu karena 2 sebab. Sebabnya ada 2. Sebab yang pertama nama. Sebab yang pertama nama. Plus di sini sebabnya. Plus nomor 1 ta'nis. Ta'nis itu menunjukkan mu'anas. Ta'nis itu menunjukkan mu'anas. Nah, yang kita tahu pada isim itu, yang menunjukkan mu'anas pada isim itu adalah ta' marbutoh. Ya. Ta' marbutoh. Kita lihat. Yang pertama nama. Yang kedua ta'nis. Ta'nis ini menunjukkan mu'anas. Yang menunjukkan mu'anas di sini adalah ta' marbutoh. Lihat kalimat Fatimah. Fatimah dia nama, iya. Kemudian ta'nis menunjukkan mu'anas, iya. Mana menunjukkan mu'anasnya? Ta' marbutoh. Ta' marbutohnya ini. Jadi nama dan ada tanda ta'nisnya itu mamnu minas sharaf. Contohnya Fatimah di sini karena dia Fatimah nama, dan yang kedua, sebab yang kedua adalah ada ta' marbutohnya, ada yang menunjukkan muannasnya. Maka Fatimah di sini mamnu minas sharaf. Contoh yang lain. Hamzah. Hamzah. Ta'nisnya mana? Ta' marbutoh. Ta' marbutoh. Ingat ya, bukan dilihat dari artinya. Hamzah artinya laki-laki. Hamzah artinya laki-laki, tapi di sini dilihat bukan artinya, tapi dilihat tandanya. Yaitu hamzah nama, ya. Ta'nisnya yang menunjukkan muannasnya adalah ta' marbutoh. Maka isim atau nama hamzah itu mamnu minas sharaf. Jadi hamzatu hamzata, tidak boleh hamzatun. Ini alasan yang pertama. Ini bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua, nama plus ziyadatul alifi wan nun. Nama dan ziyadah artinya tambahan, alif wan nun dan nun. Nama dan tambahan alif dan nun di akhir. Contohnya Utsman.
Utsman. Ya. Utsman. Ini ada alif, kemudian ada nun di akhirnya. Dan dia sebagai nama. Nama ya. Tadi ingat, nama ini semuanya nama. Utsman, nama. Ujungnya ada alif dan nun. Berarti Utsman mamnu minas shorof. Yang lainnya, Salman. Misalkan ya. Salman, Sulaiman, Imran. Apalagi? Yang penting namanya mamnu minas shorof itu ada alif dan nun ujungnya. Bentuknya seperti ini. Utsman, Imran, Salman, Sulaiman gitu. Itu berarti mamnu minas shorof. Apa alasannya? Karena dia nama dan ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Yang ketiga nama dan waznul fi'li al-mudhari'. Waznul fi'li al-mudhari'. Nama Ahmad ini nama. Ahmad ini nama. Ahmad nama, betul. Sekarang wazan fi'il mudhari'. Wazan fi'il mudhari' ini untuk anak ya. Ahmadu untuk anak. Ahmadu untuk anak. Anak hamida yahmadu. Ana ahmadu. Berarti fi'il mudhari' dia. Ya. Tapi ingat, di sini ahmadu ini bukan artinya hamida yahmadu, memuji, bukan. Tapi dia Ahmad ini nama orang, Ahmad namanya. Bentuknya seperti fi'il mudhari'. Maka mamnu minas shorof. Maka kata Ahmad tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Maka tidak ada atau tidak akan menemukan dalam Al-Quran itu kalimat Ahmadi walaupun sebelumnya ada huruf jar atau dia dalam keadaan majrur. Maka tetap pasti Ahmada atau Ahmadu, cuman dua. Contoh yang lain, Yazid. Yazid nama orang. Yazid. Dia bentuknya bentuk fi'il mudhari' dari zada yazidu, artinya bertambah. Ya. Tapi di sini bukan bertambah artinya, tapi nama orang Yazid. Namanya Yazid. Dan bentuknya dia fi'il mudhari'. Intinya, kalau ada nama orang dalam bentuk fi'il mudhari', maka mamnu minas shorof. Mamnu minas shorof. Seperti Yazid, di sini berarti Yazidu, Yazida. Baik. Yang keempat, nama dan ujmah. Ujmah itu artinya a'jami. A'jami itu nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ya, Ibrahim ini tidak diambil dari bahasa Arab. A'jami namanya. Jadi Ibrahim, nah kenapa Ibrahim tidak menerima tanwin dan tidak kasrah? Karena Ibrahim termasuk isim a'jam. Termasuk isim yang tidak diambil dari bahasa Arab. Jadi Ibrahim, Ibrahimu, Ibrahima. Kemudian perhatikan tulisan kecilnya situ. Tidak besar. Kelihatan nggak yang tulisan kecilnya? Anda bacakan ya. Kedengaran suaranya nih? Kedengaran ya? Perhatikan nih. Anda bacakan sini kecil sekali. Setiap nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas shorof. Setiap nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas shorof. Semuanya. Semua nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas shorof. Jadi hanya domah dan fathah. Tidak boleh tanwin. Kecuali. Ada kecuali sini. Kecuali nomor 1 nama Muhammad Saleh Syuaib Hud. Yang pertama, Muhammad Saleh Syuaib Hud. Ini dia seperti isim biasa. Tidak termasuk ke mamnu minas shorof. Kenapa? Karena nama tersebut diambil dari bahasa Arab. Ya, karena nama tersebut diambil dari bahasa Arab. Yang kedua, Nuh dan Lut. Nuh dan Lut ini tidak masuk ke mamnu minas shorof. Kenapa? Karena nama tersebut hanya 3 huruf. Nuhun, jadi bisa Nuhun, Nuhan, Nuhin. Lutun, Lutan, Lutin gitu nanti. Berarti kecuali nama ini Muhammad Saleh Syuaib Hud
Nuh dan Lut ini tidak masuk ke mamnu minas sorof. Sisanya nama nabi yang lain yang tidak disebutkan di sini itu berarti masuk mamnu minas sorof. Nah, gitu. Seterusnya nomor 5. Nama plus at-tarkib al-mazji. At-tarkib al-mazji itu dua kata memiliki satu arti. Dua kata memiliki satu arti. Contohnya hadral maut. Hadral maut. Kalau kita pisah nih, hadral, maut. Tapi hadral maut ini nama satu tempat gitu ya. Nama suatu tempat. Jadi hadral maut ini nggak boleh dipisah. Hadral maut nama satu tempat, jadi tersusun dari dua kata. Artinya satu. Tapi kalau dipisah hadral maut, berarti tidak masuk ke mamnu minas sorof. Tapi kalau ada yang seperti ini, gabungan dari dua kata dan masuknya satu, maksudnya satu, namanya satu, untuk satu nama itu, maka ini mamnu minas sorof. Jadi dia nama hadral maut ya, sering kita dengar ya, hadral maut. Kemudian at-tarkib al-mazji, disebutnya dengan at-tarkib al-mazji. Yaitu dua kata menjadi satu isim atau satu arti. Ini ya, ada artinya nih. Yaitu dua kata menjadi satu isim atau arti. Jadi hadral maut ini satu arti, satu makna. Ini nomor 5. Nomor 6. Nama plus wazan fu'al. Nama plus wazan fu'al. Yang keenam, nama plus wazan fu'al. Jadi kalau ada bentuknya fu'al seperti ini dan dia nama, berarti mamnu minas sorof. Contohnya Umar. Umar nama Umar. Ya. Kemudian bentuknya fu'al. Seperti wazan fu'al. Berarti dia mamnu minas sorof. Alasannya apa? Alasannya ini, nama dan wazan fu'al. Mudar, misalkan. Mudar, qabilah ya. Mudar, ini nama qabilah dan bentuknya wazan fu'al. Jadi Umar, mudar, ini masuk ke mamnu minas sorof. Ini yang pertama nama. Kemudian berikutnya, yang mamnu minas sorof dikarenakan dua sebab, itu yang kedua adalah sifat. Yang barusan nama, yang kedua sekarang sifat atau sifat. Baik. Sifat tidak jauh beda dengan nama barusan. Yang pertama, sifat plus ziyadah alif wan nun. Ini kata sifat. Kalau tadi ziyadah alif dan nun dia nama ya. Usman dia nama. Jadi kalau sifat ziyadatul alif wan nun. Contohnya atasyan. Atasyan artinya haus. Atasyan, ghadban gitu ya. Kemudian apa lagi? Yang lainnya. Fayadon itu ya. Zau'an betul. Jau'an itu. Bentuknya yang seperti ini mamnu minas sorof. Jadi sifat plus alif dan nun di akhirnya. Alif dan nun di akhirnya seperti ini masuk ke mamnu minas sorof. Atsyan, jawaan, ghadban, fayadon, yang lain. Baik. Seterusnya kata sifat dan waznul fi'il af'al. Wazan fi'il af'al. Contohnya di alwan. Alwan itu warna-warna. Di warna-warna. Contohnya abyad. Nah, abyad makanya nama abyad itu tidak boleh abyadun tapi abyadu. Ahmaru, azraqu, asfaru gitu ya. Asfaru. Kemudian apa lagi? Akhdaru. Ini intinya untuk alwan masuk ke mamnu minas sorof. Kenapa? Karena dia termasuk ke sifat dan wazan fi'il af'al. Kemudian al-uyub. Di al-uyub ini masuk ke wazan af'alu. Al-uyub artinya aib ya, kekurangan. Yaitu contohnya awar. Awar ini siapa yang tahu awar artinya?
matanya hanya melihat sebelah, itu awar namanya ya. Apa bahasa Indonesianya? Jadi matanya hanya bisa melihatnya itu sebelah saja. Yang sebelahnya tidak bisa melihat. Itu disebut dengan awar. Apa? Pokoknya itu aja artinya ya. Bahasa Indonesia enggak tahu. Jadi awar, jadi dia mamnu minas sharaf, tidak boleh awarun tapi awaru. Kemudian abros. Abros juga ini aib, penyakit. Abros ini memiliki penyakit bayad, putih ya, putih di kulitnya itu disebut dengan abros. Ini juga abrosu atau abroso, nanti tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Kemudian yang ketiga isim tafdil, ismut tafdil. Contohnya akbaru, lebih besar ya. Isim tafdil tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Intinya isim tafdil masuk ke mamnu minas sharaf. Jadi akbaru atau a'lamu, asgharu, akbahu, isim tafdil semuanya yang dibikin isim tafdil mamnu minas sharaf, jadi tidak boleh tanwin. Maka kita dengar Allahu akbaru gitu ya. Allahu akbaru. Kenapa akbar bukan akbarun gitu? Karena akbar di sini mamnu minas sharaf gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sifah plus wazan fu'al au maf'al. Fu'al au maf'al. Biasanya ini di bilangan. Di bilangan. Misalkan sulas, sulasu. Sulas ini artinya 3-3 gitu ya. Sulas artinya 3-3. Ruba' 4-4. Khumas 5-5. Sudas 6-6. Gitu ya. Jadi wazannya fu'al ini mamnu minus sharaf atau maf'al, atau yang kedua maf'al. Contohnya maslas marba gitu ya. Ini maslas masna tuh ya. Masna maslas marba ini artinya 3-3-4-4. Ini mamnu minas sharaf. Berarti sifah plus wazan fu'al dan maf'al ini masuk ke mamnu minas sharaf. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Baik. Selesai ya kita pembahasannya. Syaratnya perhatikan sini, ini syaratnya yang penting. Syaratnya mamnu minas sharaf ini perhatikan, penting sekali. Tidak dimasuki alif lam. Artinya kalau isim-isim yang sudah kita bahas barusan ada alif lamnya, ada alif lamnya ya, maka dia tidak masuk ke mamnu minas sharaf. Ya. Contohnya misalkan di sini atsyan tadi, ya atsyan ini mamnu minas sharaf ya, karena dia sifah dan tambahan alif dan nun di akhir. Kalau dia pakai alif lam, al-atsyan misalkan, al-atsyan berarti di sini kalau pakai alif lam ini tidak masuk mamnu minas sharaf. Jadi boleh atsanu, atsana, atsyani gitu. Jadi syaratnya yang pertama tidak boleh dimasuki alif lam. Nih, kalau ada alif lamnya dia tidak masuk ke mamnu minas sharaf. Yang kedua bukan mudhof, dia bukan sebagai mudhof. Ya. Kalau nanti mudhof berarti bukan mamnu minas sharaf. Contohnya masajid dari mamnu minas sharaf ya. Masajidu ini mamnu minas sharaf. Tapi ketika dia diidofahkan dengan Umar misalkan, masajidu Umar misalkan ya. Masajidu Umar, masajid. Masajid ini mamnu minas sharaf. Tapi ketika dia idofah, ini jadi idofah nih, jadi mudhof, dan Umar jadi mudhof ilaih. Maka di sini jadi mu'rab, jadi bisa di-i'rab. Jadi bisa masajidu Umar, ra'aitu masajida Umar, nazartu ila masajidi Umar. Jadi syaratnya mamnu minas sharaf tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh dia sebagai mudhof. Itu. Alhamdulillah selesai pembahasan kita. Ada pertanyaan silakan. Silakan ada pertanyaan. Apa Ustaz? Ulangin dong dari awal, aneh telat nih.
Tapi nanti Ana share videonya ya, ada videonya. Baik Ustaz. Wan Ustaz, untuk ini Ustaz yang bukan mudok tadi gimana Ustaz? Maaf. Yang masajidu umaro. Ya, itu sebagai untuk sebentar. Masajidu umaro ya. Iya. Gimana nanyanya ya? Kalau bukan mudhof ini dia bukan mudhof ini. Masajid misalnya satu aja bukan mudhof. Tapi kalau misalkan bukan mudhof ini maksudnya jangan dijadikan mudhof. Jadi kalau mudhof tidak boleh. Misalkan ya, kalau kita katakan masajid saja, masajidu ini berarti kalau masajidu dia kan mamnu minas shorof ya? Iya. Iya, mamnu minas shorof. Kalau dijadikan mudhof artinya diidofahkan, dijadikan kata majemuk, dua kata satu arti. Contohnya misalkan masajidu Umar, kita tambahin Umara. Ya, misalkan masajidu Umar artinya masjid Umar. Ini karena dia jadinya sekarang mudhof, ya. Karena dia jadinya sekarang mudhof, ini mudhof. Dan Umar ini mudhof ilaihi disebutnya. Mudhof ilaihi. Maka masajid ini tidak mamnu minas shorof. Jadi boleh kasrah dia. Boleh kasrah. Jadi kalau misalkan kita jadikan seperti ini, masajidu Umara, kemudian ra'aitu masajida Umara, ra'aitu masajida Umara, nazartu ila ada ilanya nih. Ila masajidi Umara. Jadi ada masajidi bisa nih, masajidi kasrah. Kenapa? Karena dia mudhof. Kalau mudhof berarti tidak masuk ke mamnu minas shorof. Gitu. Paham? Jadi harus kasroh lagi gitu ya? Bisa kasroh. Iya, seperti isim biasa. Berarti masuknya ke jama' taksir. Ya. Masuknya ke jama' taksir. Jadi ila masajidi aja gitu. Iya, bisa. ila masajidi Umar. Ila masajidi Umar. Jadi kalau mudhof berarti tidak masuk ke mamnu minas shorof. Ya. Jadi syaratnya mamnu minas shorof itu tidak ada alif lam dan bukan mudhof. Bukan mudhof. Iya. Bukan mudhof. Iya, apa? Ada lagi yang ditanyakan silakan. Berarti Ustaz kan dia rohnya lagi ya kan, kalau namanya maror tuh di masajidi Umar gitu ya Ustaz. Betul. Marartu bi masajidi Umar. Jadi i'rabnya ke isim jama taksir. Silakan, ada pertanyaan lagi. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi di sini. Alhamdulillah kita beres pembahasannya sampai sini. Insyaallah nanti akan diteruskan dengan kelas selanjutnya. Silakan, ada pertanyaan dari awal sampai akhir sini. Waktunya masih lama.